selamat datang di Daftar Fakta. Hari ini kita akan membahas tentang Kapadokia. Kenapa sih Kinan Layangan putus pengen banget ke Kapadokia? Apa yang menarik dari Kapadokia? Yuk simak video ini biar tahu alasan Kinan pengen banget ke Kapadokia. Kapadokia adalah salah satu kota di negara Turki yang merupakan wilayah bersejarah di Anatolia Tengah, tepatnya di Provinsi Nevşehir dengan luas 5.000 km persegi dan berada di ketinggian 1.000 meter. Kapadokia terletak di antara tiga provinsi, yaitu Provinsi Nevşehir, Niğde, dan Kayseri. Kapadokia merupakan wilayah dengan serangkaian kota dan desa bawah tanah yang dihubungkan dengan terowongan bermil-mil yang menakjubkan serta memiliki kontur yang tidak rata karena terbentuk dari sedimen vulkanik. Sedimen vulkanik ini lalu terkikis hujan dan angin kencang beratus-ratus tahun hingga memadat membentuk berbagai batuan yang unik. Berikut daftar fakta tentang Kapadokia. 1. 100 balon udara setiap hari. Daya tarik utama dari Kapadokia tak lain adalah keberadaan balon udara yang menghiasi langit dengan indahnya. Tempat ini sangat cocok untuk menerbangkan balon udara karena dari ketinggian, wisatawan bisa menikmati kontur unik dan indah dari dataran Kapadokia yang berupa lembah, ngarai, bukit, dan batu dengan formasi bebatuan yang unik. Hal ini yang membuat banyak sekali wisatawan yang tertarik menaiki balon udara dan menikmati keindahan alam Kapadokia dari atas. Jika kamu ingin ke Kapadokia dan naik balon udara, jangan takut untuk kehabisan tiket. Ada lebih dari 100 balon udara beroperasi setiap pagi di kota kecil Gerome. Wisatawan akan dijemput di hotel pada jam 5 pagi jika ingin naik balon udara. Wisata balon udara ini hanya tidak beroperasi saat kecepatan angin melebihi 5 km per jam, cuaca berkabut, hujan, dan adanya badai salju. 2. Harga tiket balon udara. Pasti kalian ingin tahu kan harga tiket untuk naik balon udara di Kapadokia? Tarif untuk naik balon udara berkisar sekitar 90 sampai 250 euro atau 1.200.000 rupiah sampai 3.300.000 rupiah. Ini berlaku untuk terbang selama 1 sampai 1,5 jam. Tapi jika kamu tidak memiliki anggaran sebesar itu, jangan khawatir. Kamu dapat mengeksplorasi kota kecil ini dengan menyewa skuter selama 6 jam dengan tarif sekitar 40 sampai 45 lira atau 210.000 sampai 235.000. 3. Fiery Chimneys atau cerobong peri. Di daerah bernama Pashabak Valley, wisatawan bisa melihat banyak batu raksasa yang menjulang tinggi dengan bentuk mirip jamur. Ada pula yang menyerupai pilar-pilar bangunan. Gugusan ini ada yang berdiri sendiri dan ada juga yang berkelompok saling menumpuk. Bahkan dalam batu yang berkelompok memiliki bentuk seperti cerobong asap. Bebatuan unik yang ada di Kapadokia ini mulai terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu, di mana pada saat itu terjadi serangkaian letusan gunung berapi yang mengenai daerah sekitar Kapadokia. Letusan tersebut membawa abu tebal, kemudian abu tersebut memadat menjadi tufa dan membentuk formasi bebatuan. Bebatuan tersebut terus berubah pada abad-abad berikutnya karena erosi dari angin dan air yang mengikis permukaannya hingga membuat bebatuan ini memiliki bentuk yang unik seperti jamur. 4. Göreme Open Air Museum. Göreme Open Air Museum merupakan tempat yang paling populer di Göreme. Tempat ini adalah kompleks gereja dan biara yang berasal dari abad ke-10 dan 11, di mana saat itu Kapadokia sedang berada pada masa kejayaannya, sehingga mereka meningkatkan pembangunan gereja dan biara. Gereja-gereja ini memiliki arsitektur yang unik dan bergaya Eropa klasik dengan detail yang begitu rapi, di mana dipahat di atas batu putih khas Göreme. Di atas langit-langit maupun dinding gereja terdapat fresko atau lukisan dinding yang masih asli yang akan membuat orang yang melihatnya berdecak kagum akan keindahannya. Sayangnya di dalam gereja ini wisatawan dilarang memotret dan membuat video. 5. Kota bawah tanah. Keindahan Kapadokia tak berhenti pada kelok-kelok tebing dan perbukitan serta bebatuan unik saja, namun hingga ke perut bumi. Di bawah Kapadokia yang anggun terdapat kota bawah tanah Derinkuyu dan Kaumakli. Derinkuyu memiliki kedalaman 18 sampai 20 tingkat ke bawah, tetapi hanya 8 tingkat yang dibuka untuk umum.
Kota ini juga memiliki puluhan mil terowongan yang menghubungkan dengan kota bawah tanah lainnya dan dapat menampung hingga 20 ribuan orang. Kota bawah tanah ini memiliki area untuk tidur, kandang untuk ternak, lumbung untuk memasak, kamar mandi, kamar doa, bahkan untuk pemakaman. Sekitar 200 bangunan bawah tanah telah ditemukan di Kapadokia. Banyak di antaranya terhubung satu sama lain melalui terowongan. Dahulu kala, fungsi kota bawah tanah bukan untuk pemukiman permanen. Kota ini hanya difungsikan sebagai benteng saat terjadi peperangan dan penyerbuan. Ketika daerah itu diserang, para keluarga akan melarikan diri ke ruang bawah tanah mereka, bergegas melalui terowongan gelap dan berkumpul di kota bawah tanah. 6. Uchisar Castle. Uchisar Castle merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh penduduk Kapadokia dari zaman Kekaisaran Bizantium. Berjarak 5 km dari Goreme, Uchisar terletak di ketinggian Kapadokia. Dari puncak benteng Uchisar, wisatawan dapat melihat panorama sekeliling yang menakjubkan dengan latar gunung Erciyes di kejauhan. Di bawah Uchisar Castle juga terdapat terowongan yang dapat menghubungkan Uchisar dengan tempat-tempat lain di Kapadokia. Namun keberadaan terowongan ini masih belum ditemukan karena banyaknya bangunan atau terowongan yang sudah runtuh dimakan waktu. 7. Situs Warisan Dunia UNESCO. Karena berbagai peninggalan yang berada di Kapadokia, pada tahun 1985, UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Situs warisan dunia ini mencakup 7 tempat yang penting di Kapadokia, yaitu Gereja Karlik, Gereja Theodor, Gereja Kolombaria, Taman Nasional Goreme, Kota Bawah Tanah Derinkuyu, Kota Bawah Tanah Kaymakli, dan situs arkeologi Soanol. Itulah daftar fakta menarik dari Kapadokia di Turki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami.